Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Santri Qonah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisahnya saat berperang melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang wajib kita imani. Kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat. Diceritakan dalam buku Musa alaihissalam karya Abu Hafiz Abdurrahman, bahwa Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan ia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Ia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Ia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Pada suatu malam, Fir'aun mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Ia bahkan tak bisa tidur tenang. Ia langsung memerintahkan para pembantunya untuk mengumpulkan seluruh peramal. Fir'aun lalu menceritakan mimpi yang menghantuinya kepada para peramal. Dia berkata melihat api yang berkobar hebat di Mesir yang membakar dan memusnahkan seluruh rumah orang-orang Mesir, rumah Bani Israel. Tidak ada satupun dari mereka yang ikut terbakar. Seperti diketahui, kaum Bani Israel adalah kaum Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Mereka sudah berada di jalan Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Selama menetap di Mesir, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Fir'aun. Salah seorang peramal lalu berkata bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun merasa heran. Bagaimana mungkin kaum Bani Israel bisa mengalahkannya? Sementara, di mata Fir'aun Bani Israel adalah kaum yang lemah tidak punya daya apapun. Lantas ia memerintahkan kepada pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Pada saat Nabi Musa lahir, dia diselamatkan oleh ibundanya yang bernama Yukabat dengan dimasukkan ke dalam kotak dan dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asyiyah dan diangkat menjadi anak. Ketika Asyiyah mencari ibu untuk menyusui Musa, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yukabat terpilih untuk menyusui Musa. Setelah beberapa tahun diasuh, Yukabat pun mengembalikan lagi Musa ke istana Fir'aun. Ketika dewasa Nabi Musa melerai suatu perkelahian antara bangsa Kipti dan Bani Israel. Musa tidak sengaja memukul bangsa Kipti hingga meninggal. Merasa bersalah, Musa segera meninggalkan Mesir, karena tentara Fir'aun akan datang menangkap dan menghukumnya. Ketika sampai di Madian, Palestina, Nabi Musa menolong dua gadis dan mengambilkan air untuk makan ternaknya. Dua gadis tersebut adalah anak Nabi Syuaib. Saat perjalanan menuju Mesir, di dalam perjalanan Nabi Musa melihat cahaya di sebuah lereng Bukit Sinai. Di bukit itu, Musa diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi yang istimewa karena dapat berbicara langsung dengan Allah. Untuk menemani perjuangan Nabi Musa, Allah kemudian mengangkat Nabi Harun, saudara sepupunya, sebagai nabi. Di hadapan Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun menjelaskan maksud kedatangannya, untuk mengajak Fir'aun bertaubat dan menyembah Allah. Tentu saja Fir'aun menentang keras ajakan Musa, dan menyuruh para penyihirnya untuk melawan mukjizat Nabi Musa. Setelah dipersiapkan sebuah arena untuk pertandingan antara Nabi Musa dan penyihir suruhan Fir'aun pun dimulai. Dengan sombongnya Fir'aun duduk di atas kursi emas. Dia menatap Nabi Musa dengan penuh kebencian. Para penyihir telah menunjukkan aksinya di hadapan Nabi Musa. Hai Musa, orang yang mengaku suci utusan Tuhan, bagaimana dengan dirimu? Para tukang sihirku telah menunjukkan kebolehannya dan memperlihatkan kesaktiannya, ejek Fir'aun kepada Nabi Musa. Tanpa berkata apa-apa, Musa melemparkan tongkat yang sejak tadi dia pegang. Tongkat itu pun berubah menjadi ular besar. Semua penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut merasa ketakutan. Mereka mundur, karena takut dipatuk ular. Ular itu bergerak melahap ular-ular kecil buatan para tukang sihir, hingga tak tersisa. Para tukang sihir merasa malu dan mulai berkeringat dingin.
Dan seketika itu, para tukang sihir bersimpu di hadapan Nabi Musa dan menyatakan beriman kepada Allah. Fir'aun semakin marah, wajahnya berubah merah padam karena merasa malu di hadapan rakyatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 103. Yang artinya, kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam berupa tongkat. Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa alaihi salam dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat milik Nabi Musa alaihi salam dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya hidup di gurun yang tandus. Hingga tongkat itulah yang ia gunakan untuk membelah Laut Merah saat dalam kejaran pasukan Fir'aun. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan para penyihir kerajaan diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam, wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku." Quran Surat Al-A'raf ayat 104-105. Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 106. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 107-108. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu."